wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Natasha S. Amin dengan NIM C204233037. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis PSDKU Unpad Morowali. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas kuliah saya dari Bapak Muhammad Isra Iradat SEMM, dosen mata kuliah Manajemen Pemasaran. Judul dari tugas kuliah saya adalah analisis lingkungan pemasaran mikro dan makro. Jadi, untuk mengetahui apa itu analisis pemasaran mikro dan makro, teman-teman wajib menyimak video berikut ini. Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang lingkungan analisis pemasaran makro dan mikro. Salah satu unsur penting dalam suatu proses pemasaran adalah lingkungan, karena untuk memaksimalkan suatu aktivitas, lingkungan akan menjadi faktor yang sangat berpengaruh. Kondisi suatu lingkungan akan menjadi parameter dalam sebuah keadaan lain untuk bisa disesuaikan dengan kondisi yang sudah diharapkan, sehingga potensi yang sudah ada bisa dimaksimalkan dan diserap untuk memenuhi tujuan tertentu. Lingkungan makro pemasaran merupakan kekuatan sosial yang lebih besar yang memengaruhi lingkungan mikro pemasaran. Dalam lingkungan makro terdapat kekuatan-kekuatan uncontrollable yang dapat memberikan peluang atau menimbulkan ancaman bagi perusahaan sehingga perlu dicermati dan ditanggapi oleh perusahaan. Kekuatan-kekuatan lingkungan yang dapat berpengaruh pada proses pengembalian keputusan dalam perencanaan pemasaran antara lain demografi, kondisi ekonomi, lingkungan teknologi, politik dan hukum, sosial budaya, dan lingkungan fisik atau alam. Demografi berisikan tentang data kependudukan beserta karakteristik distribusinya. Perusahaan perlu melihat kecenderungan demografi utama dan karakteristiknya, karena dapat berimplikasi pada pengambilan keputusan dalam perencanaan pemasaran. Misal, data pertumbuhan tingkat jumlah kelahiran bayi yang meningkat merupakan informasi penting bagi pemasar untuk mengetahui adanya potensi pasar akan produk perlengkapan bayi dan susu formula. Kondisi ekonomi mempengaruhi distribusi pendapatan, tabungan, hutang, atau ketersediaan kredit. Pemasar perlu memperhatikan kecenderungan utama dalam pendapatan dan pola pengeluaran rumah tangga yang dipengaruhi oleh faktor tingkat harga dan inflasi. Misal, di saat tingkat inflasi tinggi yang ditandai oleh adanya peningkatan harga barang-barang di pasaran, maka tingkat konsumsi masyarakat cenderung menurun dan tingkat minat untuk menabung menjadi tinggi. Lingkungan teknologi membawa dampak pada perubahan gaya hidup dan pola konsumsi pasar. Untuk itu dibutuhkan adanya inovasi penelitian dan pengembangan R&D untuk menciptakan ide-ide kreatif produk baru yang berorientasi pasar karena adanya kebutuhan konsumen yang perlu terpenuhi. Misalnya, adanya perkembangan teknologi informasi dan adanya gaya hidup yang menuntut kepraktisan menuntut pemasar untuk lebih menawarkan program pemasaran terutama kebijakan pendistribusian produk melalui fasilitas internet atau elektronik marketing seperti internet-based storage, elektronik katalog, video marketing, mail marketing, atau cyber mails. Keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politis yang terdiri dari hukum, badan pemerintah, dan kelompok berpengaruh. Misal, pengaturan pemerintah untuk melindungi kepentingan konsumen dari perilaku bisnis yang tidak terkendalikan melalui Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia membawa dampak pada pengawasan produk secara lebih intensif. Pergeseran nilai budaya, cara hidup, nilai-nilai sosial, keyakinan, dan kesenangan dari suatu masyarakat perlu mendapat perhatian pemasar karena dapat mempengaruhi program pemasaran. Misalnya, adanya gaya hidup dari kalangan menengah ke atas membawa dampak pada kebijakan periklanan yang menekankan pada unsur estetis dan kesan glamor.
pemasar perlu memperhatikan hal-hal seperti keterbatasan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan meningkatkan polusi dan biaya energi untuk penentuan program pemasaran suatu produk. Misal, dengan adanya isu-isu gerakan hijau untuk perlindungan malam, green marketing, sebaiknya perusahaan menciptakan kemasan produk yang ramah lingkungan, bukan berasal dari bahan baku yang susah diuraikan secara biologis, tidak menimbulkan efek rumah kaca atau merusak lapis ozon. Yang dimaksud dengan lingkungan mikro adalah faktor-faktor lingkungan di luar perusahaan yang memberi pengaruh secara langsung dan cukup kuat pada perusahaan dalam proses pengambilan keputusan pemasaran. Seperti lingkungan makro, lingkungan mikro ini juga merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Walau tidak tertutup, kemungkinan bagi perusahaan juga dapat mempengaruhi secara timbal balik pada faktor-faktor lingkungan mikro. Lingkungan pemasaran mikro terdiri dari pemasok, perantara pemasaran, pelanggan, pesaing, dan publik. Pemasok merupakan suatu lembaga yang membantu perusahaan dalam memasok kebutuhan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Kerjasama antara pemasok dengan perusahaan memberikan pengaruh positif satu sama lain. Pemasok memberi pengaruh pada nilai pelanggan terutama yang terkait dengan masalah ketersediaan bahan baku produksi dan penghantaran hasil produksi. Perantara pemasaran memberi pengaruh yang cukup kuat terhadap kesuksesan upaya pemasaran perusahaan karena terkait dengan proses pendistribusian, penjualan, dan pengenalan produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan kepada konsumen akhir. Perantara pemasaran bisanya lebih mengetahui keadaan pasar karena terdiri dari para distributor dan pengecer yang berhubungan langsung dengan pembeli atau konsumen. Perusahaan perlu mengetahui karakteristik dan keinginan pelanggannya yang merupakan para pembeli produk dan jasa yang ditawarkan. Perusahaan harus berusaha mengutamakan kepuasan kepada pelanggannya dengan menawarkan produk dan jasa yang sesuai kebutuhan dan keinginannya. Dalam hal ini, masalah konsumerisme menjadi sesuatu yang penting untuk melindungi konsumen secara hukum dari propaganda palsu perusahaan yang mengutamakan keuntungan yang besar dalam jangka pendek. Lingkungan persaingan sangat mempengaruhi kesuksesan usaha pemasaran suatu perusahaan untuk meraih pasar sasarannya. Perusahaan perlu mengetahui berbagai karakteristik dalam lingkungan persaingannya seperti struktur industri, strategi pemasaran para pesaing, tingkat atau ukuran persaingan, dan aspek persaingan lainnya untuk memberikan nilai yang lebih kepada pelanggannya dibanding pesaing. Publik yaitu terdiri dari kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan seperti karyawan, pemegang saham, lembaga keuangan, masyarakat, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat. Sekian pembahasan tentang lingkungan pemasaran makro dan mikro. Terima kasih.